ya teman-teman ya. Terus haruskah dikerodong? Ya nggak harus, nggak dikerodong pun juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Kalau saya kan misalnya ditaruh ruang tamu ya harus dikerodong, kan nanti berserakan di bawah, kita capek nyapunya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek. Jadi teman-teman kicau mania itu ada yang menanyakan begini, bagaimana cara merawat ciblek yang sedang mabung. Nah, seperti itu. Apakah perlu dikerodong, apakah tidak? Nah, begini teman-teman ya. Untuk burung ciblek yang sedang mabung, itu kan biasanya nggak langsung brol kayak murai batu ya teman-teman. Dia kalau saya perhatikan itu mabungnya itu perlahan ya. Perlahan itu maksudnya gini, ntar bulu-bulu halus ada yang rontok ya kan, ntar agak lama selang seminggu ntar ada sayapnya yang rontok gitu ya. Jadi enggak, kalau murai batu kan bulu halus bersih gitu kan, baru ntar ditambah sayap gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau ciblek enggak, kalau ciblek dia itu kayak nyulam ya, jadi kayak cuca hijau gitu ya, dia sistemnya itu nyulam. Jadi ntar apa dulu yang jatuh sedikit, ntar agak lama jatuh lagi sedikit. Nah perawatannya seperti ini ya teman-teman. Berikan asupan nutrisi yang bagus ya, yang lengkap ya kan. Kalau pakai racikan saya ya gampang, tinggal kita kasih jangkrik saja udah cukup ya teman-teman ya. Misalnya ketika mabung, misalnya harian nih, kan udah ketemu biasanya kan 3 hari pertama 5 ya kan, udah gacor, udah lahap, kasih 3 gitu kan harian 3 ya. Lalu ketika mabung bisa kita tambah jadi 4 gitu ya, 4 pagi 4 sore gitu ya teman-teman ya. Mandinya bagaimana? Mandinya nggak usah disemprot ya. Kalau sebelum mabung atau sebelum nyulam itu disemprot, nggak usah disemprot. Kasih aja cepuk yang agak gede biar dia mandi sendiri gitu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kita cukupkan nutrisinya ya. Kalau pakai racikan saya yaitu tinggal nambahin 1 ekor jangkrik cukup. Tapi kalau nggak pakai racikan saya, yaitu kombinasi F-nya ya. Kasih kroto 2 hari sekali ya kan. Terus kasih Hongkong 1 ekor gitu ya. Jadi dikombinasi gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan setiap hari itu, ini kalau nggak pakai racikan saya ya, sehari itu dia mengkonsumsi 2 EF. Misalnya nih jangkrik sama kroto gitu kan. Nah selang berapa hari lagi gitu kan, jangkrik sama UH gitu ya. Gitu teman-teman, selama dia mabung atau merontokkan bulu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi simple aja ya, simple aja, nggak usah yang ribet-ribet. Tapi emang kalau nggak pakai racikan saya emang harus kombinasi EF gitu ya teman-teman. Kalau pakai racikan saya hanya cukup jangkrik saja gitu ya. Kasih jangkriknya dinaikkan 1 biji udah cukup ya, itu aja. Jadi dia itu meskipun nyulam, dia itu aktif dan tetap rajin bunyi, nggak masalah ya. Kalau biasanya teman-teman itu dikerodong ya, dikerodong nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak pernah saya kerodong ya teman-teman. Semua ciblek saya itu nggak pernah saya kerodong. Cuman ini yang cici alis itu saya kerodong karena satu ruangan itu ciblek yang udah kristal itu sama dia, jadi yang satu saya kerodong biar tujuan saya nggak saling lihat gitu ya teman-teman ya. Dan supaya nanti cici alisnya juga berani bunyi gitu ya teman-teman.
Jadi intinya seperti itu, simple aja ya, simple. Jadi kalau pakai racikan saya, jangkriknya ditambahin 1 ya, nggak usah pakai kroto, nggak usah pakai gitu ya. Udah cukup ya. Pakai racikan saya itu, kalau dia emang udah lahap, udah cukup ya. Udah cukup dengan 4 jangkrik. Ya, kalau misalnya mau dikasih telur itu kroto, jangkriknya kurangin 2 ya kan. Nah itu kasih aja 1 yang telur kroto, kan biasanya ada yang gede tuh, kasih yang gede 1 gitu aja. Tapi jangkriknya 2 ekor jangkrik dan 1 telur kroto yang gede. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman biar tahu ya, kenapa nggak banyak kasih krotonya, nggak usah banyak-banyak, karena kan di dalam racikan saya itu udah udah lengkap, ada jangkrik, ada kroto, malah ada kelabang lagi kan. Nah itu udah lengkap lah intinya gitu ya. Ada telurnya, ada minyaknya, wah udah lengkap. Jadi kita ngerawatnya simpel aja, santai, simpel. Kalau mau dikerodong ya nggak apa-apa, biar nggak berantakan bulunya. Nah seperti itu. Sebenarnya pengkerodongan itu tujuannya hanya 1, yaitu biar bulu yang dijatuhkan oleh burung tersebut tidak berserakan kemana-mana ya. Itu fungsi utamanya seperti itu. Fungsi utamanya itu. Yang kedua apa? Yang kedua memberikan rasa tenang ya. Rasa tenang, dia fokus untuk melepaskan bulunya gitu. Itu tujuan pengkerodongan yang saya pahami selama memelihara burung kicau gitu ya teman-teman ya. Terus haruskah dikerodong? Ya nggak harus, nggak dikerodong pun juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Kalau saya kan misalnya ditaruh ruang tamu ya harus dikerodong, kan nanti berserakan di bawah, kita capek nyapunya kan. Makanya kalau saya ini yang mabung saya taruh di ruangan atas tersendiri. Jadi misalnya nggak saya kerodong pun nggak masalah ya. Jadi berantakan kan di situ juga, nggak kemana-mana. Bukan pas nyapunya aja yang agak repot ya teman-teman. Jadi harus kita basahin spray dulu, baru kita sapu biar bulu-bulunya itu nggak berterbangan kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi simple ya teman-teman. Demikian tadi sedikit ulasan saya mengenai murai batu atau perawatan burung ciblek ya, perawatan burung ciblek yang sedang mabung gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit pengalaman saya dalam merawat burung ciblek ketika mabung seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan gitu ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya pengalaman lain ya silahkan. Ini hanya membagikan pengalaman saya dalam merawat burung ciblek. Nah gitu teman-teman ya. Apabila kurang jelas review saya ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.